Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adari Syakbar Nugraji, NIM D77219035, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai peningkatan psikomotorik siswa kelas 5 melalui pagelaran seni pada mata pelajaran seni budaya di MI Ma'arif Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh Ibu Juhaini MPDI. Yang pertama yaitu bab 1, latar belakang, yang dimana 2 tahun lamanya dunia pendidikan khususnya terkena dampak yang sangat keras untuk para pembelajar di tingkat kognitif maupun psikomotorik, menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, Webex, dan lain sebagainya, dan ditinjau dengan Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Nah, dari situlah dunia pendidikan sudah sangat kacau, yang dimana pengetahuan siswa, kemudian keterampilan siswa yang seharusnya ada, itu tidak semaksimal ketika luring atau sebelum pandemi. Kemudian pengenalan ilmu khususnya pengenalan ilmu seni sangatlah kurang pada masa pandemi COVID-19 karena guru tidak dapat menerangkan semua yang mengenai kesenian. Bisa dijelaskan melalui daring, tetapi untuk ilmu seni itu sangat sulit diterapkan untuk melalui daring. Kenapa? Karena ilmu kesenian itu lebih efektif jika kita menggunakan atau guru itu menggunakan keterampilan. Memang guru menjelaskan pembelajaran seni musik misalkan bisa melalui nadanya. 1 itu adalah do, 2 re, dan seterusnya. Tetapi mereka masih abstrak. Abstraknya seperti apa? Abstraknya do itu bunyinya seperti apa? Re itu bunyinya seperti apa? Nah, ketika sebelum pandemi, mereka bisa memainkan alat musik tersebut. Misalkan bisa memakai ensemble atau pianika, dan lain sebagainya. Yang dimana anak seusia kelas 5 seharusnya sudah mengenal notasi angka itu dengan baik. Kemudian pola lantai, untuk seni tari dan lain sebagainya, untuk persiapan sebuah pertunjukan. Yang dimana kelas 5 itu sudah bisa mempersiapkan pagelaran seni atau menampilkan unjuk bakatnya di bidang kesenian. Entah itu seni musik, entah itu seni tari, ataupun seni teater, lebih dominan di situ. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan seni melalui pagelaran seni? Kemudian bagaimana cara agar pembelajaran atau pembelajar menyukai kembali kesenian Jawa Timur? Tindakan yang dipilih, di sini saya memilih tindakan PTK, yaitu untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah hasil belajar siswa kelas 5 di MI Ma'arif Pagerwojo adalah dengan menggunakan media pembelajaran pagelaran seni dan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 tentang kesenian Jawa Timur dengan melalui proses pagelaran seni. Dan yang kedua, untuk mengetahui penerapan dari proses pagelaran seni dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 tentang kesenian Jawa Timur di MI Ma'arif Pagerwojo. Lingkup penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MI Ma'arif Pagerwojo, subjeknya yaitu siswa kelas 5. Tema yang digunakan adalah seni tari dan seni teater. Manfaat penelitian. Bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap seni pertunjukan. Bagi mahasiswa yaitu mengetahui secara langsung peningkatan kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran seni pertunjukan kelas 5 di MI Ma'arif Pagerwojo. Bagi guru, digunakan guru untuk meningkatkan maupun memperbaiki proses pembelajaran yang digunakan pada kelas 5 di MI Ma'arif Pagerwojo. Bagi universitas, sebagai referensi pembelajaran terlebih pada Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sistematika penulisan terdiri dari
5 bab. Bab 1 itu berupa pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tindakan yang dipilih, tujuan peneliti, lingkup penelitian, manfaat peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika penulis. Bab 2, kajian teori, langkah-langkah penggunaan metode pagelaran, beserta kelebihan dan kekurangan. Bab 3, berupa metode penelitian, terdiri dari metode dan perencanaan. Bab 4, berupa hasil penelitian, terdiri dari tindakan guru maupun kegiatan siswa secara lengkap. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian Ki Hajar Dewantara itu sudah menjelaskan atau memaparkan bahwasanya kesenian itu adalah sebuah tindakan atau suatu tindakan dan aktivitas dari perbuatan manusia yang bermula dari perasaan. Jadi, kesenian bisa diartikan atau bisa kita argumentasikan mengasah dari perasaan seorang manusia yang awal. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwasanya seni itu dapat kita gunakan sebagai alat pendidik dari kreativitas, inovatif, dan lain sebagainya. Terlebih ke karakter. Karena kenapa? Di senilah mereka dapat bertoleransi, menghargai dengan pendapat orang lain, kemampuan orang lain. Itulah seni. Kemudian pagelaran seni adalah sebuah proses pertunjukan karya. Jadi, di mana siswa dengan guru tadi berkolaborasi untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan yang dimulai dari nol hingga sampai dia akan pagelaran. Jadi dari awal dia latihan, mengenal pola lantai, mengenal angka, notasi angka, dan penguasaan panggung, kostum, dan lain sebagainya. Itu nanti dia akan berproses secara bertahap, baru nanti setelah selesai, barulah akan dipersembahkan sebuah pertunjukan, biasanya disebut dengan pagelaran seni. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian PTK ini, saya menggunakan model penelitian tindakan kelas oleh Kurt Lewin. Penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin menggambarkan penelitian tindakan sebagai suatu proses spiral. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas untuk mata pelajaran seni budaya yang dilaksanakan di kelas 5 MI Ma'rifat Purworejo semester 1 pada tahun 2002-2003. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 di MI Ma'rifat Purworejo yang berjumlahkan 28 siswa. Kemudian variabel inputnya yaitu siswa kelas 5, proses pagelaran seni budaya atau penggarapan. Outputnya meningkatkan pemahaman siswa tentang seni pertunjukan. Nah, di sini yang pertama adalah tadi ya, perencanaan. Di dalam siklus pertama, sebelum melakukan tindakan siklus pertama, peneliti harus melakukan kegiatan prasiklus. Pertama, peneliti datang ke sekolah yang bersangkutan untuk meminta izin guna melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kemudian melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah untuk menentukan fokus masalah, terlebih di kesenian. Setelah fokus masalah ditemukan, peneliti melakukan pretest pada siswa sejauh mana mereka mengenal kesenian Jawa Timur pada era global yang saat ini yang lebih gempar-gemparnya BTS, drama Korea, dan lain sebagainya dibandingkan kesenian sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya peneliti melakukan kegiatan observasi kelas dan wawancara guru yang bersangkutan untuk mengetahui penyebab permasalahan. Barulah peneliti dapat menentukan alternatif solusi. Pada siklus pertama, yaitu tahap perencanaan. Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang memperhatikan KIKD, indikator tujuan materi, metode alat bahan, atau yang disebut perangkat pembelajaran. Selanjutnya yaitu tindakan. Nah, disinilah tindakan seorang guru ketika proses pembelajaran. Dari kegiatan awal, mengucapkan salam, menanyakan kabar, berdoa, menyampaikan materi, persepsi, kemudian memotivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, barulah masuk ke kegiatan inti. Kemudian setelah inti, materi telah dipaparkan,
barulah masuk kegiatan penutup berdoa. Kemudian tahap pengamatan. Mengamati pemahaman siswa sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Mengamati hasil berhasil atau tidaknya penerapan proses pagelaran yang dilakukan peneliti. Kemudian tahap refleksi. Pada tahap ini peneliti bersama dengan guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah itu peneliti menganalisis seluruh hasil penilaian baik yang menyangkut penelitian proses maupun penilaian hasil. Jika hasil yang diperoleh belum sesuai dengan indikator dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, maka peneliti akan melakukan perbaikan pada siklus kedua. Hasil refleksi ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembelajaran pada siklus 2. Jadi yang dimana pada siklus 1 tadi semisal tidak berhasil peningkatan psikomotorik dalam pagelaran seni, maka hasil refleksinya nanti akan kita tambahi pada tahap perencanaan dalam perangkat pembelajaran. Situlah misal di siklus 1 kurang maksimal dalam menari atau mengamati pola lantai atau iramanya atau iraganya, maka di siklus 2 itu kita perbaiki di dalam fokusnya tersebut. Kita perbaiki. Itulah. Kemudian data dan cara pengumpulan. Data dalam penelitian tindakan kelas terdapat 2 jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, data yang diperoleh dari aktivitas siswa dan aktivitas guru yang berupa data hasil observasi dan hasil wawancara. Kemudian data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil tes yang diberikan kepada siswa. Data ini dapat dari nilai tes yang dilakukan pada siswa. Nah, selain data nilai tes, pengetahuan kognitifnya dan juga nanti akan dirata-rata dengan hasil psikomotorik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan ketika merekam aktivitas siswa ketika proses pembelajaran. Kemudian tes yaitu menggunakan alat tolak ukur dan menggunakan instrumen-instrumen. Kemudian dokumentasi yaitu seperti kegiatan mereka ketika proses penggarapan pagelaran seni. Kemudian teknik analisis data. Analisis dalam penelitian dilakukan untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Pada peneliti ini, data yang dianalisis adalah data hasil belajar siswa dan hasil observasi aktivitas siswa menggunakan kualitatif deskriptif. Nah, berikut adalah perhitungan atau rumus menghitung hasil belajar tadi menggunakan nilai rata-rata dan observasi. Kemudian yakni indikator kerja atau indikator keberhasilan. Indikator kinerja adalah alat tolak ukur suatu keberhasilan alat pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan verifikasi data hasil temuan. Nah, ini indikatornya. KKM di situ sudah tertera teman-teman, bisa dilihat tabel ya. Rentang 91 sampai 100 yaitu sangat baik, 81 sampai 90 baik, 71 sampai 80 cukup, 61 sampai 70 kurang, 0 sampai 60 sangat kurang. Ini adalah indikator pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil pengamatan guru dan siswa mencapai 75. Tuh, bisa teman-teman lihat indikatornya. Selanjutnya yaitu pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil presentase ketuntasan belajar minimum nilai dari satu kelas tadi pagelaran 75%. Nah, itu tadi adalah pemaparan atau presentasi dari saya mengenai peningkatan psikomotorik siswa kelas 5 melalui pagelaran seni mata pelajaran seni budaya di MI Ma'rifat Pujo. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah sini ya. Kurang lebihnya itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata tutur kata. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.